Menko Purbaya Sadewa lagi kejar-kejar isu reshuffle gara-gara dia ngegas nolak bayar utang kereta cepat. Sikapnya itu bikin dia adu bahu sama para elit politik. Soalnya Purbaya kukuh banget menolak bagi APBN buat nutupin proyek gede itu. Tapi ketegasan itu malah nyulut badai politik baru. Presiden pun mulai nge-review posisi Purbaya di kabinet. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Ini beneran bentuk keberaniannya jaga APBN atau justru langkah yang bikin stabilitas kabinet ikut goyang? Benarkah Jokowi minta Prabowo reshuffle Purbaya? Isu ini heboh di media sosial. Beredar kabar di media sosial ternyata, diam-diam, mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada Pak Prabowo Subianto untuk mereshuffle Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini, yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Hal ini dipicu setelah Purbaya secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya menolak dengan tegas membayar utang kereta cepat menggunakan anggaran dari APBN. Cuplikan video singkat tersebut pertama kali diketahui lewat unggahan di media sosial yang bernama Rumpi Cabai di TikTok. Belum diketahui pasti keaslian video tersebut, namun ribuan komentar dari netizen turut membanjiri postingan itu. Satu kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar. 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak. Mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Kalau sampai Menteri Keuangan Pak Purbaya di reshuffle, nih teman-teman, saya mau ngajak teman-teman kita silaturahmi ke gedung DPR. Sepakat nggak? Komen kalau sepakat. Kita berangkat ke sono, ya kan? Pak Prabowo mau tanggung jawab soal WUSH. Di sisi lain Menteri Keuangan pernah bilang nggak mau pakai APBN tuh buat bayar utang WUSH. Jujur aja gue kasihan banget lihat Pak Presiden kita harus menanggung beban dari kebijakan-kebijakan yang amburadul dari presiden sebelumnya. Dari awal semua orang juga tahu kalau WUSH ini problematik. Please lah Pak Presiden, jangan dibelain terus itu geng Solo. Kami masyarakat kasihan Pak sama Bapak, jujur aja. Kalau pada saat itu presidennya udah Bapak, saya yakin banget tuh Bapak juga nggak bakal tuh ngambil kebijakan kerjasama sama Cina. Di saat ada Jepang yang lebih menguntungkan soal kerjasama kereta cepat. Purbaya terancam reshuffle. Apa bisa Purbaya yang baru menjabat sudah terkena reshuffle? Mari kita bahas. Isu reshuffle Pak Purbaya cukup muncul dan cukup mencuat di publik. Adanya isu akan terjadi reshuffle untuk Pak Purbaya ini. Kenapa? Ada beberapa bacaan komen mengatakan kalau seandainya ada kemungkinan Pak Purbaya itu bisa kena reshuffle dikarenakan adanya tekanan dari pihak legislatif dan komunikasi antara kementerian itu tidak berjalan baik gitu loh, menciptakan apa ya, ketidakstabilan politik dan tanda kutip kekacauan, ya tanda kutip kekacauan, karena seperti Pak KDM itu ya harus masalah uang mengendapnya sampai lama banget gitu kan. Jadi kayak ini ada isu yang bisa aja kalau ada tekanan yang sangat besar untuk pemecatan atau pereshufflean Pak Purbaya bisa sangat terjadi. Pak Purbaya itu kena reshuffle karena kita nggak bisa lupakan lagi orang Indonesia itu tidak acceptable dengan orang yang to the point, tidak menerima orang yang belak-belakan gitu, seperti Pak Ahok yang akhirnya dilengserkan juga gitu kan. Pak Purbaya ini sangat harus hati-hati dalam berbicara karena bisa aja dia dilengserkan gitu, bisa diturunkan karena dia ribut dengan Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut, orang besar juga gitu kan, terus lempar-lempar masalah tentang uang ngendap bla bla bla. Memang sih yang untuk Jakarta Pak Pramono agree 100%, even though 1000% kata dia kalau seandainya uang mengendap sekian itu.
Cuman untuk KDM itu kan dia menolak juga, masih nggak state, nggak iya gua nggak segini, masih aja gunjang ganjing dan lain-lain gitu kan. Jadi bisa jadi tekanan yang sangat besar ini riding the wave gitu loh. Jadi orang-orang riding the wave, kita tekan Pak Purbaya supaya di reshuffle gitu. Jangan sampai Pak Purbaya ini kena reshuffle, karena kan memang kinerja dia terbaik. Elektabilitas paling baik ya dia saat ini gitu loh. Jadi jangan sampai dia menghancurkan apa yang dia telah buat, yang ya sebenarnya bagus, kerja dia bagus, cuman orang Indonesia nggak terlalu suka orang yang belak-belakan, dan ya gitulah, buat masalah jadinya. Jadi ada tekanan lah, Pak Prabowo mungkin dapat tekanan dari pihak legislatif dan pihak yang lain gitu. Oke, jadi itu alasannya Pak Purbaya mungkin aja bisa kena reshuffle. Oke, sekian dari saya, thank you. Kalian sudah baca berita artikel ini nih. Beredar kabar bahwa Menteri Keuangan Bapak Purbaya akan diganti karena menolak membayar hutang kereta cepat dan juga bentrok dengan pejabat. Yang tidak suka dengan Bapak Purbaya adalah pejabat-pejabat yang suka bikin rusuh, yang bikin susah rakyat, mafia, koruptor. Itu yang tidak suka dengan Bapak Purbaya. Kalian tahu kan dari golongan mana orang-orang yang menginginkan Bapak Purbaya dicepat? Yaitu pejabat yang punya proyek kereta cepat tapi meninggalkan hutang. Akhirnya negara suruh bayar katanya. Aduh. Kalau Bapak Purbaya digantikan, siap-siap Indonesia bisa dijadikan seperti negara Nepal oleh rakyat Indonesia. Giliran proyeknya rugi, negara suruh membayar hutang. Tapi kalau proyeknya untung, apakah mereka mau berbagi kepada rakyat? Salam akal sehat. Menko Purbaya direshuffle cuma karena jaga duit negara. Nama Purbaya Yudi Sadewa lagi ramai banget dibahas gara-gara isu reshuffle. Katanya Menteri Keuangan ini bakal diganti setelah nolak bayar hutang wush pakai dana APBN. Dan langkah ini bikin panas situasi di lingkaran pemerintahan. Dan alasannya, kalau kata salah satu pengamat politik Amir Hamzah, Purbaya lagi membangun sarang lebah. Langkah Purbaya yang menolak menggunakan APBN buat nutup utang proyek kereta cepat dianggap kayak nyenggol sarang kekuasaan yang selama ini rapih dan sensitif banget. Ada kelompok pro Luhut yang pegang banyak proyek besar, plus bayang-bayang pengaruh Jokowi di pemerintahan baru. Tapi santai dulu. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari istana, jadi kabar reshuffle ini masih sebatas spekulasi politik aja. Belum tentu kejadian, tapi cukup bikin penasaran. Gimana ya kalau kira-kira beneran? Bener nggak sih Purbaya mau direshuffle dari kabinet Prabowo Gibran? Baru-baru ini rame nih, katanya Purbaya terancam direshuffle karena tekanan politik makin meningkat. Setelah dia tegas nolak bayar utang proyek kereta cepat wush. Orang yang dikenal belak-belakan ini sekarang justru dikepung kepentingan. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai segini panasnya urusan Purbaya ini? Mari kita bahas. Pertama, Purbaya ini bukan tipikal pejabat kalem. Kemarin dia bikin layanan WhatsApp pengaduan buat rakyat yang diganggu petugas pajak dan bea cukai. Kalau ada yang macam-macam, langsung dia tindak. Langkah ini sebenarnya bentuk implementasi dari sistem dan semangat transparansi publik dan pengawasan birokrasi. Jadi yang dia lakukan itu bukan ngawur, tapi bagian dari reformasi pelayanan negara. Kedua, dia bongkar masalah besar di sistem pajak, Cortex System. Bayangin, proyek yang nilainya 1,3 triliun itu, tapi kodenya katanya kayak tugas anak SMA. Daripada diem aja, dia malah bentuk tim bareng hacker Indonesia buat benerin sistem itu. Langkah yang berani banget karena dia sadar data perpajakan itu nyawa negara. Makanya dia bahkan nawarin mau ngajarin Kominfo soal keamanan cyber. Ini bukan sekedar teknis IT, tapi soal kedaulatan digital negara. Tapi ya, langkah-langkah kayak gini ya nggak selalu disukai semua orang, bahkan oleh lawan politik. Beberapa tokoh politik kayak Hasan Nasbi bahkan bilang Purbaya harus berhenti kritik pejabat, takutnya bikin pemerintah kelihatan lemah. Padahal kalau dipikir logis, kritik dari dalam sistem itu bentuknya self-correcting mechanism. Bukan ancaman, tapi peringatan biar negara nggak salah arah. Nah, yang paling bikin panas tentang utang kereta cepat wush, totalnya 118 triliun. Purbaya dengan tegas nolak bayar pajak duit negara. Alasannya jelas, utang itu bukan dibuat di era sekarang dan bukan atas kebijakan dia. Kalau dipaksain bayar dari APBN, ini bisa melanggar prinsip akuntabilitas fiskal. Jadi dia nggak mau rakyat yang nanggung keputusan yang bukan milik mereka. Intinya Purbaya ini contoh pejabat yang keras kepala untuk hal yang benar, tapi di negeri yang sensitif sama kritik. Kadang orang yang kayak gini malah dianggap ancaman, bukan aset. Emang agak miring.
Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Aduh, ini bener-bener berbahaya nih menteri kita pilihan rakyat nih, bener-bener bahaya, genting nih. Rakyat bener-bener harus dukung beliau nih Pak Purbaya, harus dukung beliau nih. Kita bacakan nih. Pengamat intelijen dan geopolitik, Purbaya akan ditekan dan disikat untuk direshuffle. Aduh, gini nih, banyak mafia-mafia yang nggak mau Indonesia maju nih. Contoh nih, kalau dipilih rakyat ya begini nih, tidak punya partai, tidak punya apa, langsung nih independen ya begini, pasti disalahkan nih. Apalagi beliau bentar lagi akan membongkar di perpajakan, coba nih. Aduh, pasti ini mafia-mafia koruptor nih yang pingin Pak Purbaya di reshuffle nih. Coba komen nih untuk masyarakat nih, dan like dan share nih, setuju nggak Pak Purbaya di reshuffle nih? Coba komen di sini biar viral nih, biar Pak Purbaya dipertahankan. Ini pilihan kita nih, bener-bener nih, pajak nggak dinaikkan tahun ini. Coba kalau yang kemarin pajak mulai dinaikkan. Oh iya, untuk bupati-bupati nih, gubernur-gubernur nih, kepala desa nih, yang uangnya ngendap, tolong noh dibelanjakan ke jalan-jalan noh yang rusak-rusak nih, jangan diendapin duitnya. Aduh, komen nih, komen untuk masyarakat nih, komen gimana menurut anda nih, coba. Bahaya nih kalau di reshuffle nih, bahaya sumpah. Komen. Aduh.